Gak beneran lu sampai mau mengakhiri hidup? Tanya istri saya. Ngomong tapi ke istri? Ngomong. Bahkan saya ngomong ke beberapa orang ada kita di sana namanya Pitoy. Sama dokter Isan Biren yang ya. Tanya yang Nadia dokter si kemarin Isan itu. Biren. Ya. Aku mau aja, nggak kuat. Karena takut itu. Saya punya tanggungan, ibu sakit stroke, anak 4. Ya udah jadi akhirnya saya paksa lagi baca Quran. Ayam goreng Basah. basah Aldi Taher. Coba sekali ketagihan. Ya. Bismillah. Nagih beneran. Ih. Turun tangga itu terus ngelihat ada polisi yang nyebrangin anak-anak gitu. Terus aku kayak minta tolong, Pak tolong tadi saya dipegang gitu. Terus polisinya nyari tapi nggak ada. Ya udah ya. Ya. Dan itu nempel. Beberapa tahun nempel. Rasa kayak kotor gitu. Oh, badan. B. Mantan lebih baik jaga jarak. Beda banget mereka berdua ya? Iya ya. Kalau lu mah jaga jarak. Ya buat apa? Emang nggak usah ada urusan kecuali urusan utang ya? Oke. Buat apa? Kecuali Kan masih- sebelumnya juga gak kenal. Kecuali masih ada rasa. Enggak, kecuali sebelumnya itu dari teman juga. Oke. Itu pun ya jaga jarak aman lah. Karena lu cemburuan tadi itu kali. Enggak. Menurutku buat apa? Emang mau ngobrolin apa sih? Nah kalau lu buat apa masih temenan? Baru mau gue invite di grup mantan istri gua dia. Dong, begini gak jadi dong. Lu ngapain sih? Ngajakin sini ngapain? Ini restoran yang lagi viral di Senopati. Senopati kali. Senopati, biar gaul gitu loh, Ini wajah ini kayak wajah-wajah DPO deh. Daftar pencarian orang. Ya, ini lagi terkenal. Emang ini makanannya ini enak karena rasanya atau karena Artisnya doang kali. artisnya? Banyak kali restoran artis yang cuma sebulan paling laku. Pak Kim Jong Un pesen 10.000 pak. Ayam goreng basah. Resepnya Dewi Persik. Oke. Meluncur sekarang ke Selat Hormuz. Ya Allah, kedatangan artis. Ayam goreng basah Senopati. Kedatangan artis. Irwansyah. Kedatangan Pak Menteri. Ya Allah, Pak Menteri. Menteri siapa? Tukang sapi. Calon istri orang. Namanya ayam apa sih? Ayam goreng basah. Basah. Ini resep Dewi Persik. Beneran. Berapa bungkus Pak? Ini enak gak? Enak Pak. Pokoknya sahamnya tolong dibeli. Mau IPO bentar lagi nih. Juga lu ya. IPO itu gak gampang, gak Iya. mudah. IPO insya Allah permudah orang. Amin. Permudah orang. Buat Nih kita ngobrol-ngobrol sama Menteri UKP nih ya. Wah, ini buat Hebat ya Aldi Aku Taher. bantu. Mama. bantuin Mama, deh. buruan Mama. Ini Apa? pengunjung udah datang Mama. Ya, ayo. Mama aja lu. Tadi dulu, gue pernah lihat ayam goreng kayak gini. Kemarin diperdebatkan sama orang katanya. Jangan lupa ini adalah kembarannya Ibu Iyin. Jadi diperdebatkan sama netizen. Iya, jangan cerita diperdebatkan gimana? Semua ayam milik Allah. Ini itu sama kayak ayam bakar Mas Mono. Mas Mono tahu. Ya ini, Iya. ini ponakannya. Enggak banyak yang bilang apa maksud diperdebatkan tuh karena Mirip Katanya ayamnya sama siapa? yang viral di Bandung itu. Loh, semua ayam kan bentuknya begini nih. Ya udah mirip. Apa bedanya? Resepnya katanya. Kecuali saya dagang daging kuda, baru beda. Ayo makan. Bagi dua, cukutnya bagi dua. Mana basahnya sih? Ini sambal diajarin Dewi Persik. Gak beneran. Dewi kan emang suka masak juga. Dewi kan suka tapi ngulek. nanti istri kamu cemburu. Iya lu mah kayak gak move on deh. Istri saya kata mendingan cemburu daripada nggak di calling. Izin ya
Pak UKP, Pak sapi. tukang sapi, tukang mukanya ngademin orang. Iya. Ini dari bersih tuh, kalau ngulek sambal gini. Asik lah. Udah berapa cabang? Udah berapa cabang? Udah berapa cabang? Alhamdulillah baru satu. Hah? Baru satu. Jadi Ngapain gini-gini kok cuma baru satu? baru satu mah ngapain lu begini? Satu gitu aja. Ya kan siapa tahu jadi banyak, Arafi. Tapi bisnis lu mah macem-macem banget ya. Burger masih. Burger masih. Kemarin Tapi- anaknya tapi- Pak disunat kan? Nah, makanya mau bahas. Aldi dibukain pintu rezeki sama Raffi Ahmad ternyata Doanya dulu. beliau. Ya. Beliau jadi motivasi saya. Dan rezekinya banyak banget. Burger masih ada nggak? Alhamdulillah. Burger tuh modalnya 40 juta. Sekarang Sekarang alhamdulillah mau dibayar sama Elon Musk 100 miliar kalau nggak salah. Mas aja nggak disunat kali jangan-jangan. Enggak serius sekarang burgernya bisnisnya tuh burger masih ada kan? udah berapa cabang? Alhamdulillah. Satu. Satu. Masih ngantri nggak? Masih ngantri? Alhamdulillah ngantri. Kemarin Mr. Putin sama Donald Bebek tuh ngantri di depan. Itu. Habis burger cemaka putih, rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, mahal ini Rizky Febian bisa pesan online. Itu burger. Satu. Kemudian kemarin anak gue disunat. Gue nekat banget pakai Aldi sunat. Kita Tapi semua- bagus loh. Ada lagi Aldi sampai, sunat. Sampai di sini sunatan masa pakai Aldi sunat. Nih Udah aku pada bilang, sakit loh, hebat. sekarang kan AA kan bentuknya begini. Sunat lagi ya, dia disunat dia begini. Oh, wajahnya. Mat, daripada ribet mendingan kita cobain makanan dulu deh. Aldi sempak ada? Ada, Ada juga sempak. Ada sempak. ada AC-nya 3 PK. Udah cobain aja dah. Kesempak. Bener. Celana dalam. Iya ada Aldi sempak. Beneran. Mau akuisisi nggak ini kita? Kita coba sekarang. Semua perburungan Ini ya. ya. Ayam apa? Dengar semua perburungan katanya. Iya, ini jenis burung. Oh iya ini unggas benar. Ini Ini unggas, kita cobain nih, bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng Basah. basah Aldi Taher. Coba sekali, ketagihan. Iya. Bismillah. Nagih beneran. Ih. Mereka mana? Mereka mana? Mana? Enak banget. Alhamdulillah, ini doa ibu Pak Raffi. Coba sambalnya ya. Sampai enak loh. Ini apa nih? Jukut. Jukut goreng. Saya kan rumput. presiden Jukut. Presiden Jukut Internasional. Bener. Mereka mana? Tapi. Mana? Tapi. Enggak, enggak ada. Tapi enak loh. Tapi bener enak loh Ayam ini. ayam goreng pakai jukut ya. Ini kayak mateng gak mateng gitu ya. Jadi udah direbus Kayak sebut basah. Nah, jadi basahnya tuh dipanasi dikit pakai bumbu resep dari ibu kita. Dijual berapa ini harganya? Ya sekian. Berapa? Sekian gimana? Mau bayar ya? Ada 1 ekor, setengah ekor. Nih ya. Nah, dibawa. Ini beneran. Ini Ini beneran. orang dagang, begini aja dah. Ini beneran. Ini dari toko saya bawa. 30, oh ini kalau ayamnya aja 98.000, Satu satu ekor. Bisa rame-rame satu Kalau keluarga. setengah 52.000. Ya. Kalau ini nasi pakai yukut, oh yang Tunggu. 38.000. Mumpung promo gratis, bayarnya mahal loh. Ulangin. Tahu Oke apa? guys, jangan lupa ayam goreng basah Aldi Taher. Tuh satu ayam, ekor berapa? satu ekor 98.000, Setengah ekor. setengah ekor 52.000, Oh pakai nasi pakai jukut. 38.000. Oh. Tuh ininya aja nasi putihnya ada, nasi jeruknya ada, nasi uduknya juga ada. Oh. Ada tambahan tahu. Enak. Aldi Taher, ayam goreng basah, bismillah Nagih, semoga berkah semua ayam ini Allah. Terima kasih Bapak UKP, Bidang Pemuda yang selalu mendukung pemuda terus bangkit. Tapi ini ada artikel. Saat teman gua. Ada artikelnya juga tapi tentang ayam lu. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat ini ada artikelnya nih. Apa sih artikelnya? Aldi Taher ungkap asal-usul ayam goreng basah. Targetnya tembus Mekah dan Madinah. beneran lu? Wow. Kan doa adalah jalan.
Doa adalah jalan. Hari ini nih insya Allah nih orang dari Arab mau nyobain makan. Karena kan gini, Karena lapar. karena lapar. Udah habis itu pulang lagi. Nggak jadi buka dong di Arab. Terus Numpang makan doang. di Arab kan banyak jamaah umroh haji. Ya. Nah itu ada ayam al-baik kan. Laris. Ya. Ya. Nah kita itu bismillah insya Allah Pengen seperti Al-Baik. Ya. didoain. Modalnya gede banget itu. Modal dari Allah Maka kerjasama sama orang Arab udah ada. Ada orang Arab maklum. Gak apa-apa, jadi motivasi itu Mudah-mudahan. Itu jadi langkahnya itu beneran udah ngundang. Aku sama Bang Rehan, sama Mas Kurnia, sama tim semua. Bang, insya Allah bisa sampai Mekah ya Bang. Ya udah bismillah, udah berdoa aja, baca Quran, sholat. Insya Allah dilancarkan. Amin. Tapi lumayan begitu ya. Yakin doa dikabulkan sama Allah ya. Saya, ya Allah semoga hari ini bisa dipromoin sama Raffi Ahmad, Irfan Hakim, amin ya Allah. Itu tadi udah. Bayar kalian ini berdua mahal. Kalau ini kan ibunya anak-anak, jadi nggak usah bayar. Amin. Lu mau? Amin. Gini kalau yang itu diedit ya. Kalau ini kan ibunya anak-anak, jadi nggak usah bayar. Kalau ini kan ibunya anak-anak, jadi nggak usah bayar. Jangan diedit. Tapi Aldi ada kritikan dari orang-orang. tapi lo terima Siap ya? nggak? Siap nggak Boleh. kritik? Namanya Bener ya? Kita masih di dunia belum di surga, kritik aja. Kritik tuh enak, kritik singkong. Kita lihat ini dia. Kritikan. Tuh, ada gula lah segala Ada macam. gulanya, perasaan nggak ada. Gini ya, mau naruh gula kek, mau naruh garam, asal jangan naruh semen aja. Itu ciri khas kita. Nih. Gasnya apa emang? Di jukutnya itu ada manis-manisnya. Sama ya? kayak Tapi bener, tapi jumlah enak jatuh ada manis-manisnya sih. Tapi enak sih. Aku ciri khas. Para Nggak, biasa kan nggak ada manis-manis gini. Tahu ini ciri khas kita. Ada manis aslinya. Oh, tapi Nano-nano. tapi tadi gulanya ngegeluntung gitu. Ya emang enak Katanya, lah. Ya biar Tapi ini keringis-keringis. Tuh, makan tuh. Ayo. katanya sambelnya keasinan. Coba kita Coba. Kayaknya nggak keasinan. Nggak keasinan apa gara-gara aku pengen kawin kali ya? Ini inisial laki-lakinya I-H ya? Irfan Hakim. Bukan Indra yang lambang. Tadi kamu bilang gimana lagi? Kalau Irfan Hakim nggak berani nambah. Iya. Kalau gue berani. Woi, Nambah apa? Nambah makan. emang lo doang yang berani, gue juga berani. Nambah apa? Nambah cabang restoran. Tapi katanya Aldi Taher udah punya 12 bisnis. Alhamdulillah. 12 apa aja? Pertama, jujur ya. Sebelum, Ya, tadi bohong dong, kalau mau jujur. tadi tuh setengah bohong. Kan yang nggak bohong surga. Ya udah apa aja? Jadi awal itu sebelum ada Alice Burger, saya dagang mie ayam, inget nggak? Mie ayam. Ayam. Saya dagang di garasi rumah. Karena apa? Belum bisa bayar sewa. Nggak usah nangis. Nangis. Bisa. Ini nggak nangis Nggak ah. nangis. Sekarang udah jadi pengusaha sukses. Nangis tuh ke mata. Gue bisa ongean gue. Terus apa? Pertama, apa? Sebelum ada burger, Mie ayam dulu. Sebelumnya burger lagi, pas aku lagi kemo kanker, aku dagang saya taichan. Pakai butrak. Saya kan orang Minang ya, para via izin ya, Pak Irwan. Munaro. Ya. Mie Sita. Jadi saya bismillah untuk ibu berobat stroke. Ikhtiar terus. Sebelum dagang burger. Jujur nih, sejujur ya. Saya mau Beneran lu pernah sampai gitu? Bang. Karena waktu itu nyanyi turun. Saya juga jauh dari Al-Quran lagi. Jauh lagi dari Al-Quran. Penyakit berat. Saya penyintas kanker dong. Takut gak dapat duit, takut gak ada kerjaan, takut gak di calling sama FYP. Takut gak di calling Surya Insomnia, Arisan. Gak pernah dilihat lagi Widi Arisan. Ya karena emang belum di calling. Terus setelah itu akhirnya bismillah. Saya ngomong ke istri saya, Bun. Aku mau... Masya Allah istri saya bilang, berapa? Bapak baca Quran lagi, Pak. Gak beneran lu sampai mau mengakhiri hidup. Tanya istri saya. Ngomong tapi ke istri. Ngomong. Bahkan saya ngomong ke beberapa orang, ada gitaris saya namanya Pitoy. Sama dokter Isan Biren yang dok... Ya, tanya ya. ini Yang Nadia dokter sih. kemarin Isan itu. Biren. Ya. Aku mau... Gak kuat. Karena takut itu. Saya punya tanggungan ibu sakit stroke. Anak 4. Ya
Ya udah jadi akhirnya saya paksa lagi baca Quran. Alhamdulillah, bulan puasa kemarin, dari hasil baca Quran, saya ajak anak saya yang cowok, Abang Geri, sama istriku juga sama anakku yang cewek, makan Lazir Burger dekat rumah Jagakarsa. Yang waktu datang sama almarhum Po Alpa ke rumah. Ya, yang mati lampunya. Jadi bilang itu. Kenapa mati, ah? Mati ngejepret. Masa syuting di rumah artis ngejepret gak kuat? Tokennya Kita habis. syuting pakai lilin. Masa sih? Tapi kan kaca gue buka semua pintu. Tanya aja. Akhirnya bismillah. Ya itu Pak, kan lagi keren ini kenapa tiba-tiba ngejepret. Akhirnya udah. Saya makan sama anak istri, anak saya yang cowok bilang, "Pak, ini burgernya enak." Hah? Anak kecil kan rasa nggak bisa dibohongi. Ya. Ya. Jujur. Saya cari nomor telepon itu orang. Lazir Burger. Dapat nomor teleponnya. Halo Pak, saya Aldi Taher. Saya masih cinta sama Dewi Persik. Lah, Saya mantan suaminya. Dia nggak percaya. Masa sih? Saya video call. Pak, wow. Akhirnya percaya. Setelah itu, Pak, kita dagang burger yuk. Bapak mau franchise, dia pakai food truck. Enggak Pak, saya ada tempat Cempaka Putih Pak, tempatnya kecil. Mau nggak join? Ya udah saya lihat tempatnya dah. Dia lihat, Pak, ini ke dalam rumah Pak. Tempatnya kecil. Tapi saya nggak bisa bayar sewa Pak. Udah kita kerja sama Pak. Saya tempat Bapak, resep dan manpower. Terus Patungan lah. saya 40 juta. Dia 30 juta. 70 tuh. 70 juta buka Dan lu lah. plus tempat. Tempatnya nggak bayar. Iya. Bukalah lonceng bulan puasa. Dan saya mau minta maaf. Waktu itu saya bikin karangan bunga tulisannya dari Raffi Ahmad. Saya Padahal- beli. Padahal dia nggak ngirim, saya bikin sendiri. Akal bulusnya luar biasa nih orangnya. Lu cerdik lu kayak Alibaba. Tapi kan dia orang baik. Iya Dia nggak minta, apa-apa minta ya. izinnya sekarang lagi. Sebelumnya minta udah izin. apa? Udah viral banget loh. Berarti dia pakai skema daripada minta izin lebih baik minta maaf. Maaf. Pilih lu gitu ya? Bang itu ada Raffi Ahmad. Kalau Haji Andre kan bener beli tuh. Nah gue beli sendiri. Padahal orangnya kagak ngirimin. Ada nama Om Deddy Kobuzer, Raffi Ahmad. Irfan Hakim lupa waktu itu ngetik. Gak usah. Tapi alhamdulillah dengan lu baca Quran terus, rezeki mengalir terus. Doa ibu. Berapa sih omset lu tuh sebulan itu kalau kita boleh tahu? Nah, kita bahas aja ini dah di Gurita Ada. Bisnis. Coba guri-guri nyoy. Ini lihat Gurita Bisnis Ali Taher. Tuh target omsetnya nih. Gue gak buka siput kok, gak dagang gurita gue gak ada. Bukan, ini kayak di Instagram Gurita Bisnis Raffi Ahmad gitu. Ini Gurita Bisnis Ali Taher. Guru saya ini. Coba lu. Siap. Burger, omset. Ini Siapa target, tahu target, jadi target. doa. Target. Alhamdulillah nih ya, Ya. jujur nih ya. Saya kemarin kalau nggak salah omsetnya Sekian. Oke. Sekian tuh Sekian. berapa? Itu berapa? Mat. Iya. saya nggak pernah ngitungin udah sedikasinya Allah. Enggak, targetnya Target. target. Targetnya Bismillah IPO. Alias Insya Allah permudah orang buka lapangan kerja. Nih, saya tahu dia ini anak buahnya banyak banget buka lapangan kerja berkah hidupnya ini. I love you Nagita Raffi Ahmad. Kira-kira burger berapa? Burgernya alhamdulillah lah. Makanya gini ya, ini kan buat ibu berobat sakit stroke. Anak masih sampai sekarang ya? stroke kelima. Raffi tahu. Ya Allah. Makanya dari awal. Saya kenal beliau, saya lulus SMA, masuk Coverboy. Ibu saya udah stroke. Dia bilang, Mat, lu harus jadi artis supaya bisa nyenengin ibu lu. Makasih ya bro. Bukan kan jalan hidup, itu kan jalan hidup dulu. Nah, Dia orangnya begini Pak. kan jalan hidup dulu itu. Dia nolong temennya gak pernah ngomong ke Takdir orang-orang. Allah, takdir Allah. Masya Allah. Takdir Allah lu jadi artis. Oh jadi itu tuh stroke itu dari semenjak lu itu udah lama banget. Baru lulus SMA 25 tahun lalu. Dia Ya tahu. Allah. Oh sampai sekarang ya? Ya sekarang udah gue 43, ibu udah 20, hampir 26 Tapi lu sehat kan, lu gak stroke kan? Lu nya sehat, yang penting Kan harus, gua- harus sehat. Lebih parah lagi kebanyakan. Tapi kalau baca komen-komen netizen gue, lama-lama stroke juga ini. Udahlah.
Kalau Aldi Taher ini kan berjuang buat keluarga. Ya pokoknya kita akuin udah rezeki lu kita doain semuanya. Burger, ayam goreng basah, Hotdog ada hotdog, juga. Hotdog. Nyusu. Alis hotdog di Blok M. Nyusu. parfum, Nyusu di sunat. mana? Mau ngasih tahu nggak? Kalau nggak ngasih tahu ya kita doain aja berkah barokah. Amin. Kalau nyusu ini pakai gerobak, ah. Oh, ada Iya. Gimana caranya Nyusu pakai pakai gerobak gerobak bisa nyusu? Kalau Alika berjuang buat keluarga, nah abis ini kita akan ada single mom cantik yang berjuang membesarkan anak semata single- wayangnya single sendirian. mom. Single mom. Yoi, tetap di MFP Modern Pagi. Membuatku rasa hebat. Ini dia yang tadi dibilang single mom. Yes. Ah. Oh, Kalau ini mah aku mau. Ini aku mau. Mau ngajak makan ayam bakar. Apa? Goreng. Ini jangan gitu. Ini apa? Saya duluan. Antri dong, antri. Tapi Kamu nih. emang itu single mom. Loh, Kirana Larasati. Pemikiran Larasati kita Kenapa punya sekarang? beberapa pertanyaan ya. Dia lebih mengenal dia lebih dalam lagi. Bagaimana kalau kita main benar atau salah? Siap ya. Ki, kamu tinggal tulis aja benar atau salah. Kita mulai yang pertama ya. Oke, berdiri nih aku ya. Ya, kalau Tapi kamu benar selalu benar, benar. salah ya. Kamu selalu benar, aku yang selalu salah. Trik lama. Masih dipakai aja Masih triknya. tuh. Tahu dari zaman dulu nggak berubah. Oke, hapus 8 tato sekaligus dari tubuh. Kirana Larasati rela rasakan sakit luar biasa karena mau hijrah, insya Allah. Kalau mau Apakah benar? benar hapusnya, tapi mau hijrah sih gimana bilangnya? Ya proses kayak itu ya. Benar. Benar. Dia hijrah kan pengen lebih baik, Pengen maksudnya lebih baik bukan ya, ya, maksudnya. mau lebih baik kan. Iya, iya. Emang tato lu banyak ya? 8. Ada yang terlihat? Dulu di sini ada terlihat, di sini ada terlihat. nggak ada? Udah nggak ada. Ini ya tapi hebat loh. 1%, 2%. Ih, Rafi Maksudnya nggak kelihatan. bersih banget. Ya, di sini ada. Kita sakit ya? Sakit banget. Lebih sakit daripada tatonya. Jauh. Jauh, berpuluh-puluh kali lipat. Apa yang membuat lu memutuskan untuk menghapus? Karena sekarang kayak berprosesnya udah beda. Kalau dulu berprosesnya kan masih kayak mencari jati diri. Kalau sekarang berprosesnya lebih sudah lebih memahami diri sendiri, jadi kayak kok nggak perlu ya kayak gini. Terus pengen badannya lebih bersih aja. Ada seseorang kali yang minta. Nah, Iya kali, ada kali. Ada kan orang. atau anak Nggak ada. Nggak ada benar. Nggak ada. Ini tuh justru pertama kali menghapus itu di 2013. Udah Ya, lama dong. Jadi ini nggak sekaligus. Jadi mulai satu-satu, terus aduh sakit, terus masih proses lagi. Biayanya pun mahal katanya. Mahal. Satu berapa sih? Per apa sih? Per Per inci ya? Kalau dulu itu ngukurnya per ukuran 1 KTP. Oke. Itu sekitar berapa juta lah. Tapi karena ada juga tato yang besar, jadi udah berapa KTP kan tuh besarnya. iya, iya. Irfan, aku Dan nggak- itu harus berkali-kali. Aku lihat di sosial media ada juga yang kasih free loh. Ada loh. Oh Sampai iya, ada tapi ngasih- itu Tapi posting IG story gitu barter. Enggak, emang dia mau. Oh iya. Ada itu ada itu yang teman-teman hijrah Iya, iya, menjaga iya. yuk Hijrah mau hapus tato sini gitu ya. Oh, Tapi Sekarang kamu beda mesinnya. Karena iya, mau iya. hijrah, udah deh kita bikin ayam bakar hijrah gimana? kan baru buka ayam bakar, ayam. Beda ya, beda. tadi basah, sekarang Bisnis hijrah. lu mah. Dari basah ke hijrah. Iya. Ayam bakar basah Ke hijrah. ke hijrah. Ini kan ayam goreng basah, ini ayam bakar hijrah. Biar kagak dibakar di neraka gitu. Bisa. Dari 8 tato, bener dari juga 8 sih. tato yang udah kehapus berapa? Oke. Tinggal 1 yang bener-bener masih PR banget. Gede. Lumayan. Tapi itu mungkin tintanya terlalu dalam atau gimana. Jadi udah 3 kali percobaan, progresnya cuma 5%. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Ya, tapi kan setiap tato tuh ada cerita gitu. Betul. Yang paling berat lu hapus yang Nggak ada. seringan itu justru sekarang. Seringan itu. Karena semua ceritanya udah di sini. Tapi berarti udah mengalami fase hidup cukup jauh ya. Lumayan. Pendewasaannya gila lu ya. Lumayan.
apa atau siapa yang membuat itu atau kondisi kejadian apa? Enggak ada, mungkin proses aja. Tapi dulu yang pertama kali pengen tato itu kamu ke atas diri kamu sendiri atau Atas diri aku sendiri. Iseng-iseng Terus bisa. iseng juga, bukan iseng. Terus supaya nggak dimarahin, gambar kupu-kupu ada tulisan nama nyokap. Ya gitu tuh, triknya tuh. Rata-rata gitu. Triknya gitu. Oh, yang Triknya. tato kupu-kupu dia Ciki bukan? Air. Belum pakai air. punya pesan nggak buat anak-anak muda yang sekarang yang mau tato atau Iya. apa kan kamu pernah Coba-coba mencobanya? biasanya. Nggak ada pesan khusus sih, kalau mau bikin ya bikin aja. Cuma biasanya yang diomongin orang tua tuh benar. Soalnya orang tua aku bilang, lihat aja nanti tuanya, nyesel loh. Iya kan keriput, layu. Aku nggak keriput ya, Ya ntar udah tua banget. Nggak juga, Enggak, dia ngomongin diri dia. nggak akan keriput. Jangan dia ngomongin diri dia udah keriput. Biasanya ada di sini tuh, pas gede, pas muda kan kenceng. Pas udah loyo tuh jadi gitu. Ini kata udah keriput. Kata udah. Ya tuh itu. Karena kan ngikutin kondisi kulit itu mah ya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan kan sekarang setiap orang kan ada proses perjalanan hidupnya. Ya. Yang paling gede yang mana sih yang belum dihapus tuh? Ya, Itu nggak paling gede, tapi yang paling gede itu sebenarnya udah dihapus Udah. di punggung. Punggung, bawah. Itu tuh yang paling dalam itu ya. Enggak, itu yang paling besar. paling besar. Yang paling gede ada di pinggang. Ya jelek aja sih. Udah nggak usah minta lihat ya. Oke, lanjut. Berita anak terjebak di goa bawah laut. Pencetus Kirana Larasati geluti dunia selam hingga jadi instruktur diving. Ya. Hah, pernah? Anak lu? Bukan, maksudnya yang di Thailand itu yang kejebak di dalam Oh, goa. astagfirullahaladzim, kira gue anak lu. Bukan. Ada anak terjebak di gua bawah laut, makanya lu belajar menyelam. Ya, Awalnya gitu. terinspirasi. Lu bukan free dive ya, bukan ya? Bukan. Gue Pak. penyelam goa Paling dalam? 127 meter. Wih, itu sakit banget sih. Kan prosesnya dan itu. Iya. Pantesan cowok-cowok internasional ditalukin. Iya. Dia bisa mendalami hatinya. Iya benar. Tapi selain menolong ada alasan lain nggak? tapi apa sih nikmatnya bisa menyelam gitu? Tapi kan ada bahayanya juga kan kalau kita nggak terlatih. Bahaya banget. Bahaya. Bahaya banget kan bisa gendang telinga. Tapi bisa kalau pecah. terlatih dengan baik jadi tidak bahaya. Makhluk laut seperti apa yang pernah lu lihat yang wah, Buaya. buaya dalam laut. Buaya. Kayak ini nggak bentuknya? Enak dong. Jangan salah, ini bukan buaya. Kasih tahu Mat. Ini biaya. Banyak duit. Oke bagus. Bagus. Ya itu mantap. Banyak biaya bukan lapangan kerja gitu. Buaya. Ketemu buaya. Buaya beneran. laut. Kamu sampai digigit nggak? Oh enggak dong Kalau dipacarin. buaya itu enggak. Maksudnya di laut dari Enggak digigit. Tadi katanya 120 meter. Wah, pantas dapat ini muri. 100 perempuan pertama. Perempuan pertama yang berhasil menyelam pada kedalaman lebih dari 120. Lu perempuan pertama Indonesia. hebat banget kamu ya. Kapan kejadiannya? Keren. 2026 lagi baru. 2026 baru ya. 1 Maret. 1 Maret. Wih, itu dingin banget dong di bawah itu ya. Lumayan 20 derajat. Di mana? Di Bali bikinnya. Kok nggak ngajak aja sih waktu itu? Tapi katanya ya teman-teman aku pada nyelam itu gara-gara dia mau healing dari trauma gitu. Emang betul. Emang Kalau Nggak healing bisa. dari trauma sih enggak, cuma emang damai aja sih di bawah. Terus nggak ada kompetisi kayak di entertainment gitu. Jadi kamu nyelam ke bawah gitu? Tapi kan didampingi kan, gak boleh sendiri kan kalau diving tuh. Tergantung level sih ya. Kalau kamu udah bisa sendiri? Pada umumnya sih didampingi umumnya. Kamu udah bisa sendiri? Bisa. Tapi harus lihat-lihat itu tuh karena oksigennya sisa berapa Ya. karena banyak yang keasikan, kelupaan, abis nggak sempat ke atas, Ya. ada arus bawah lagi kan. Ya. Tapi kan masih heran ada buaya beneran. Ada di Meksiko waktu itu. Buaya laut apa? Buaya Buaya laut. Sampai ke Iya, Meksiko kamu iya. nyelam-nyelam? Iya. Ya Allah sama siapa sih kalau boleh tahu aku tuh pengen tahu ya. Iya maksudnya kan nanya boleh tak boleh dong. Oh, itu sama grup. Oh sama grup. Tapi Indonesia tuh lautnya katanya dalam tuh termasuk paling indah di dunia, betul gak? Betul. Dan terindah emang. Sertifikat profesional ada. Ya pasti gitu. Iya, udah dapat murid tuh. Udah instruktur ah. Instruktur. Oh kalau gitu kamu bisa ngelatih dong. Aku belajar dong kalau gitu. Ini instruktur bro.
Ini Pak, struktur. ingat Bapak anaknya 3, udah urusin anak aja. Iya, anak kan di darat, ini kan di laut. Anak gua di darat. Anak di darat. Anak gua di darat. Biar jadi cita-cita kan buaya darat, laut dan udara. Iya. Tapi keren Lu lagi temen lu iyain aja. Gak apa-apa lah. Tapi Eh, Kak, tadi kan Tapi tenang. ngomongin soal trauma, Iya. katanya ada artikel yang bikin gimana gitu kalau dia baca. Bener. Apa Coba tuh? kita lihat. Ada. Gimana sih, Pi? Kirana Larasati alami pelecehan saat Tuh. SD, sempat tak mau. Kamu kalau Sorry. kalau bacanya pasti gimana kan? Enggak, pelecehan gimana? Pelecehan seksual? SD Oh, perlu disensor nggak? Iya, kelas 5 SD. oleh? Orang nggak dikenal di jalan. Hah? Lu enggak, sorry. Ini serius ya? Kondisinya lu lagi pulang, Lagi berangkat sekolah. jalan kaki. Jalan kaki naik angkot. Pas lagi mau nyebrang lewat tanggul gitu, kayak jembatan Lu di gitu. mana sih SD-nya? Maaf, di kota apa? Ada, waktu itu sempat di Magelang. Oke, terus. Oke. Lu nyebrang, Terus lagi mau naik tangga itu, tiba-tiba ada yang ngedahuluin anak SMA gitu. terus Terus ya udah ya tetap jalan kan sampai di atas. Pas mau turun ke tangga lagi, si anak SMA ini tiba-tiba balik badan. Terus tiba-tiba tangannya dada. terus. Itu waktu kamu SD. Iya. Terus apa yang kamu lakuin? Kamu nangis langsung. Pertama beberapa Shock. detik pertama freeze dulu, Iya, nggak bisa iya. ngapa-ngapain. Habis itu langsung kayak ngos-ngosan, nangis, lari ke arah. Soalnya turun itu udah arah SD. Abis itu dia lari. Habis itu dia pergi aja, Astaga. jalan aja turun Sementara tangga di belakang. sementara lu freeze. Iya, Terus nangis, nangis. terus turun. Turun tangga itu terus ngelihat ada polisi yang nyebrangin anak-anak gitu. Terus aku kayak minta tolong, Pak tolong tadi saya dipegang gitu. Terus polisinya nyari tapi nggak ada. Ya udah ya. Ya, dan itu nempel. Beberapa tahun nempel. Rasanya kayak kotor gitu badannya. Kamu nggak berani cerita ke siapa-siapa? Orang tua? Hari itu nggak berani. Karena nggak tahu ya di pikiran kayak orang tua kayaknya akan marah banget yang bikin aku juga menjadi takut. Marahnya bukan sama aku tapi aku takut kalau orang tuaku marah atau Oke. sedih. Jadi Guru, menghindar. Guru cerita. Oke, guru justru Cerita. hari itu juga pas Tahu, nyampe. karena kan polisi tuh ngasih tahu guru yang di depan sekolah. Oh, karena udah depan trauma untuk lewat jalan itu lagi. Trauma banget. Itu bikin kalau itu nggak cuma sekali ya, kemudian beberapa bulan kemudian ada lagi tiba-tiba di jalan, lagi jalan kaki pulang gitu, ada orang-orang nongkrong gitulah, terus tiba-tiba megang sini, langsung lemesnya langsung, padahal megang gini ya, tapi itu SD juga? SD di tahun yang sama. Karena trauma ya. Itu Jadi bikin- kemana-mana sendiri takut nggak sih Kak? Sekarang udah enggak. Waktu itu ya. Dulu takut banget dan nggak tahu cara gimana sih cara menghardik balik gitu ya. Tapi kalau sekarang Oh, hajar sama dia. Tapi ya, Orang tua? Arabi, Irfan izin ya. Yang aku kan punya anak juga nih. Kan aku belajar dari cerita nih. Buat anak-anak semua atau orang tua. Anak harus cerita ke orang tua. Supaya orang tuanya nemenin anaknya sekolah SD. Iya, bagus. Karena Ya. masih kecil kan. Nah, saat itu akhirnya ke orang tua kapan ngobrol dan ngomong? Bertahun-tahun setelah itu? enggak sih, beberapa bulan kemudian lah. Dan reaksinya Ngamuk. sesuai dari yang lu bayangin. Tapi udah terlalu lama gak tahu juga. Nggak tahu juga harus cari siapa. Ya. Anak lu laki-laki perempuan sih? Laki-laki. Tapi kalau masalah biar anak bisa ngomong sama orang tua ya, aku belajar gimana caranya kita sebagai orang tua bikin anak nyaman untuk Nah, itu cerita. poinnya tuh. Karena kalau misalnya anak nggak nyaman ya nggak Iya, akan cerita juga kan, dipendam juga jadi. Iya. Makanya lu lakukan ke anak lu sekarang. Makanya kadang kan kayak teman gitu kita harus. Dan sekarang gak cewek, gak cowok. Oh iya, anakku aku sebisa mungkin nggak terlalu expose. Iya. Pengen sih kadang-kadang mungkin kalau video oke ya. Berarti komunikasi ke anak ya harus di... Bangun ya. Maksudnya bahaya Nah, aku juga. takut. Mau cewek mau cowok tuh kan Iya. kekerasan dalam bentuk apapun juga. Betul. Di internet is a very cruel place. Takut. Sama cewek-cewek harus bisa defense ya tadi tuh. Iya, harus Bela diri lah berani seenggaknya. Ya udahlah kalau gitu nanti kita akan cari siapakah jodoh Kiki apakah abis ini dia akan hadir. Wah, bohongan. Yakin? Bener. Kikinya pun gak tahu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FVP. Varian Pagi. Berbagi sejak Karena melihat
melihat sosok Bagus. Aldi Taher? Bagus. Dia nggak malu. Terlepas dari dia caranya bagaimana Plenger. untuk ya plenger kayak bikin sensasi kayak terlepas dari itu, tapi benar apa yang dia bilang kan toh tidak membuat sesuatu yang negatif. Toh tetap membuat masyarakat terhibur. Solid. Saya akan lawan. Lawan kemalasan harus terus bekerja Iya. untuk keluarga. Bismillah. Minum Ya. obat lu, mas minum obat lu. Mas. Oke, pilih A atau B? Ini apa? Aldi. Nih, pilih A. Hijrah harus terlihat dari penampilan. Atau B, hijrah yang paling penting adalah perubahan sikap. Yang penting perubahan sikap. Oke. Kalau Aldi harus Penampilan penampilan. dong. Maksudnya? Ya masa misalkan saya hijrah, terus saya nggak pernah mandi, ya gimana itu hijrah? Wah. Gimana ya jelasinnya? Nih, kan hijrah tuh kadang-kadang kalau buat laki-laki katanya celananya cungkring. Cingkrang. Cungkring mah. Cingkrang, terus berjenggot. Kalau laki-laki, kalau perempuan tuh menutup hijab gitu-gitu. Nah tapi kalau kata Kirana yang penting perubahan sikap aja dulu. Iya. Ya, kalau Aldi, Penampilan dulu dah. Ini disatuin cocok udah. iya. Kayaknya Langsung. lucu banget. Si Pak Menteri, jatah gua juga. Ya pokoknya ini Bukan, gua penampilan iya, perubahan sikap juga baik ya. Bagus ya. Lanjut. Pilih A atau B? A. Artis idealis tapi jarang dapat kerjaan. Atau B. Artis sensasi dan eksis di sosmed dan TV. Dia mah B pasti, dia mah B. Artis sensasi dan eksis di sosmed dan TV. Kalau kamu apa? Artis idealis Kan tapi ada jarang yang dapat kerjaan yang atau bisa B? filmnya Ini tuh buat apa dulu nih? Ya apa aja. Untuk diri kamu kerjaan di sendiri. TV, pokoknya di Kamu lebih pilih mana? media, sosmed dan lain-lain. Jadi artis idealis tapi jarang dapat Lu kerjaan. mendingan Ya. sedikit tapi Iya, kan kerjaan bisa dari mana aja. oke. Bisnisnya kan bisa menggurita kayak Oke. gurita bisnis. Gurita bisnis saya, kalau dia paus bisnis. Jadi harus idealisnya tuh kayak gimana kalau lu berkarya tuh? Ya jangan terlalu banyak sensasi yang nggak penting lah, bikin-bikin. Nah ini Aldi Taher begitu, kamu nyindir dia. Nah ini kamu nyindir dia. Kalau ngomong tuh minimal orangnya udah pulang dulu gitu. Ini orangnya masih ada diomongin. Kan berasa. Berasa banget. Emang sengaja ya? Tapi lu disebut artis sensasional, perasaan lu gimana? Happy? Gini ya, saya tadi maksudnya Happy sama? happy asmara dong. Oh, makanan saya harus ada sensasinya. Itu sensasi yang positif. Dan itu nggak salah sih sebenarnya pilihan. Saya kan gak pernah nyolong sapinya Irfan Hakim. Iya. Itu juga sensasi. Tapi negatif. Tapi negatif, udah gimana manusianya udah bismillah. Yang penting berlindung pada Allah. Sensasi yang positif lu tuh apa aja contoh? Contoh ya, nggak tahu. Nah, gue inget ya kayaknya dulu tahu gitu. apa-apa baca Quran. Al-Quran, save, Iya. apa, share, apa. Iya. Tadi kan anak nanya, saya nggak bisa jawab, yang bisa nilai itu orang lain. Iya. Saya ngapain nilai diri saya? Kayak sekarang milik Allah itu bagus. Insya Allah. Jadi emang jadi diomongin orangnya hal baik. Kirana milik Allah, ayo buruan nikahin. Kok tiba-tiba ke situ? Ujuk-ujuk ya? Apa? Ya, saya lupa ngomong apa. Salah satu sensasi. Aldi. Kalau ini mah didengar. Tapi menurut kamu sendiri Aldi Taher sosok seperti apa? Oke, terima kasih udah sangat menjawab banget ya. Kesel, katanya kesel. Dia bilang kesel. Kamu melihat dia seperti apa sih? Dia juga kan sama pejuang. Iya. Sama kayak kamu kan pejuang keluarga. Iya. Ya single mom, tapi dia juga pejuang loh. Ibunya cancer meskipun Ulang tahun. stroke. Iya, cancer dia pejuang cancer juga. Terus dia lakukan apa aja buat keluarga. Menurut kamu gimana melihat sosok Bagus. Aldi Taher? Bagus. Dia nggak malu. Terlepas dari dia caranya bagaimana Plenger. untuk ya plenger kayak bikin sensasi kayak terlepas dari itu, tapi benar apa yang dia bilang kan toh tidak membuat sesuatu yang negatif. Toh tetap membuat masyarakat terhibur. Ya insya Allah rezekinya ada aja. Dan saya juga gak pernah kawinin sapinya Irfan Hakim loh. Tapi dia lagi diam loh itu loh.
Selanjutnya nih, pilih A atau B. Mantan boleh tetap jadi teman atau B, mantan lebih baik jaga jarak. Beda banget tuh berdua ya. Iya ya. Kalau lu mah jaga jarak. Ya buat apa? Emang gak usah ada urusan, kecuali urusan utang ya. Oke. Buat apa? Kecuali Kan masih sebelumnya juga gak kenal. Kecuali masih ada rasa. Enggak, kecuali sebelumnya itu dari teman juga. Oke. Itu pun ya jaga jarak aman lah. Karena lu cemburuan tadi itu kali. Enggak. Menurutku buat apa? Emang mau ngobrolin apa sih? Nah kalau lu buat apa masih temenan? Baru mau gue invite di grup mantan istri gua dia. Dia kalau begini gak jadi dong. Dia langsung sampai keluar itu. Dia Iya, ini jauhnya otomatis lah. kejauhan. Otomatis. Jauhnya kejauhan. Coba ekspresi gimana gue mau lihat playback. Ada kamu. Gak ada, enggak. Nah, gue nonton di YouTube dah. Lu emang ada grup mantan istri lu dibikin grup? Udah bikin grup, Yang diomongin apa kamu tahu? yang diomongin dia lah. pertama-tama assalamualaikum. Nggak dibalas, ya udah gue jawab waalaikumsalam udah. Lu yang jawab sendiri. Ada siapa aja mantan istri lu itu? Ada Bunda Dewi Bersih, Mama Georgia waktu itu. Ya. Sekarang grupnya udah nggak ada. Lo punya berapa Gak jadi sih? girl band ya. Rencana mau dibikinin grup Zumba. Masih ada pertanyaan? Ada. Pertanyaan Ayo, Mei. terakhir. Pilih A atau B, jaga image itu wajib atau jadi diri sendiri lebih penting? Nah, Jaga image itu wajib atau jadi diri sendiri lebih Bisa tirai dua aja nggak? Kak? Gak gak ada. Emang acara uya-kuya itu yang buka-buka. Gue juga pernah kemarin. Bentar. Oh, yang gitu. Ah, tuh Kiki udah jawab. A. Jaga image itu image. wajib. Kamu jaga image. Kalau kamu jagalah Jaga. kebersihan. Iya benar. Sama ini ada tuh lagi. Jagalah hati, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh jadi gitu? Kali itu. Jangan kan. Ini jarak. Apa hukumnya kalau host mukul bintang tamu ada nggak? Coba nyanyiin. Jangan karena Agi marah. Enggak emang jagalah hati, belalang kupu-kupu. Kalau Yang siang makan malam, nasi, kalau malam malam minum minum Aldi susu. Pedagang susu gua. Yang nyusu ada nyusu. Dia ada itu. Mau jadi BF. Udahan aja yuk acaranya yuk. Tahan dulu. Tapi image itu emang harus dijaga ya. Jaga dong. Nah kalau lu image gak dijaga. Ngapain dijaga? Biar Allah yang jaga. Ya Allah. Ya udah kalau gitu case close sudah selesai. Ya udahlah kalau gitu Kalau lah. ujung-ujungnya jawabnya gitu terus udah. Udah selesai. Udahlah kita nggak bisa. Apa ngapain? Ya udahlah. Gak bisa mukul. Biar Allah yang mempertemukan kita lagi dah. Ya betul. Karena FFP pun punya Allah. Ya udah. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih Kiki. Terima kasih Aldi. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru. Kabarkan senyum wajah gembira. Damai suasana baru. Buka kita buka